bilang doi headsingnya ganti tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pengumpul. Oke teman-teman, kali ini bukan tentang perbaikan, tapi ini nggak kalah penting buat teman-teman. Apa itu bang? Oke, jadi mana tadi contohnya ya? Mana itu? Tadi contohnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang playback. Apa ini playback? Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mengukurnya. Halus ya, halus. Jadi playback ini bisa kita bilang ini adalah sebuah transformator atau sebuah transformer. Apa sih bang? Transformator atau transformer? Oke. Transformer kita transformator dan transformer kita singkat bahasanya menjadi trapo. Jadi playback adalah sama seperti trapo, dia mempunyai bagian primer dan juga mempunyai bagian sekunder. Seperti itu teman-teman. Jadi dia dan trapo sama jenisnya tapi beda gulungannya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang masih sedikit awam tentang playback, itulah playback. Seperti itu teman-teman. Yang membedakan hanya sebuah gulungannya aja, gulungan primernya dan gulungan sekundernya. Jadi nggak ada yang spesial, ini cuma yang membedakan cuma gulungannya aja. Kali ini kita akan membahas dari ujung sini sampai ujung sini. Kebenaran ini playback TV Cina. Jadi di dalam playback itu mempunyai pin-pin dari pin 1 sampai 10 sebenarnya cuma 9. Ada juga yang cuma NC doang. Apa tuh bang NC? Not connection atau nggak ada apa-apa, cuma pegangan aja. Jadi seperti itu teman-teman. Nih playback terdiri dari beberapa bagian, diantaranya primer dan sekunder. Oke, kita bahas dulu tentang primernya. Primernya ada apa aja bang? Primernya hanya 2, kebanyakan rata-rata 2, B plus 110 dan juga H. Apa itu H? H itu horizontal. Kalau untuk di TV Cina ada H1, H2 sampai H5 untuk membesarkan gambar. Jadi itu bagian primernya. Kalau untuk trapo biasa dia memakai tegangan 220. Kalau untuk ini seperti apa ya, trapo mungkin trapo luar negeri mungkin. Ini cuma tekanannya 110 untuk mengaktifkan playback tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai dari awal, jangan di skip karena kenapa? Ini lumayan penting buat yang pemula dan saya pastikan pilihan Anda cuma 2. Pertama, siapkan kopi. Kedua, silahkan close video ini apabila ini enggak terlalu penting buat Anda. Karena kenapa? Nggak ada pilihan ketiga untuk skip, percuma dilihat kalau nggak dimengerti. Jadi buat apa Anda lihat kalau nggak paham? Mendingan di close aja sekalian. Oke. Jadi pertama nih HV. Apa itu bang HV? HV itu adalah high voltage, adalah tegangan yang paling tinggi. Ini adalah sekundernya dari playback tersebut. Jadi ini berupa lilitan yang amat sangat banyak dan menghasilkan tegangan yang amat sangat tinggi. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam membuka ini. Saya pastikan teman-teman bakal kapok jika kena ini. Karena kenapa? Tegangan yang dihasilkan antara 10 kV sampai 30 kV. Berapa itu bang 10 kV sampai 30 kV? Sekarang begini teman-teman, 1 kV itu 1 kV itu adalah 1000 volt. Seperti itu teman-teman, apabila kita sederhanakan menjadi volt. Jadi tegangan tiang listrik aja hanya 220 atau bisa dibilang 0,22 kV. Seperti itu teman-teman. Jadi ini amat sangat tinggi, 10 sampai 30 kV. Oke, ini untuk apa namanya? Untuk mensuplai bagian tabung, bagian dalam tabung
yang memerlukan tegangan cukup tinggi. Ini dia kopling backnya. Jadi ini yang pertama, jadi kita singkirkan, ini udah beres. Satu. Yang kedua, yang kabel agak sedang, dia kan ada 3 kabel besar, kabel sedang, dan kabel paling kecil. Oke, sekarang kabel yang sedang. Ini yang kabel sedang ini adalah kabel fokus untuk memfokuskan gambar yang langsung terhubung pada pin tabung tersebut. Jadi apabila ini bermasalah atau korosi atau apa, atau karat hijau, biasanya karat hijau, gambar akan terlihat busam dan benar-benar seperti gambar berkabut. Nah, bisa juga seperti itu, berbayang, berkabut. Ini bisa disebabkan oleh dia berbayangnya bukan berbayang samping berbayang 2, bukan, tapi dilihatnya seperti busam. Nah, nih dia tugasnya untuk apa namanya, untuk bagian fokusnya, jadi nggak fokus kalau seandainya dia ini bermasalah. Nah, sekarang pada bagian yang paling kecil. Nah, kalau ini yang tadi sedang ini bisa dibilang ini adalah G3 G4 nya. G3 G4 nya apabila ada 2 fokus berarti G3 atau G4 seperti itu. Dan ini adalah G2 nya. G2 nya itu adalah bagian pencerahan, bagian untuk gambar agar terlihat cerah. Nah, di G2 ini teman-teman. Oke, jadi untuk tiga ini saya kira cukup apa namanya, cukup penjelasannya. Karena kenapa? Ini 3 cuma seperti itu aja. Ini adalah bagian sekunder dari rangkaian trafo playback ini. Jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin lebih paham trafo itu seperti apa, trafo itu amat sangat sederhana. Dia terdiri dari 2 gulungan. Bentar, saya contohkan dulu buat teman-teman yang belum paham. Oke, teman-teman, fokus. Nih, cara kerja trafo hanya seperti ini aja, teman-teman. Nih, anggaplah sebuah yang mau kita gulung, dia hanya berupa sekedar gulungan. Nih, gulungan seperti ini. Nah, ini untuk primernya, tapi ini hanya sebagai ilustrasi aja. Kalau untuk gulungannya itu melalui sebuah proses penghitungan. Jadi ini hanya ilustrasi aja. Jadi ini seperti ini. Ini untuk primernya, nanti akan dimasukkan strum antara 220, 110 atau tergantung dari kebutuhannya. Nah, setelah ini kemasukan strum, maka ini bagian sekundernya seperti ini, teman-teman. Seperti ini, hanya sekedar sama digulung-gulung seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan mengeluarkan strum. Jadi trafo itu hanya seperti itu, simpelnya, sederhananya hanya seperti itu. Jadi nggak ada yang istimewa. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah khawatir tentang playback ini. Ini pun sama, ada primernya dan ada sekundernya. Saya tekankan sekali lagi, primernya di mana? Primernya di B plus dan kaki kolektor horizontal. Kolektor horizontal yang mana, Bang? Tuh, kaki yang tengah seperti itu. Halus ya, halus. Jadi prinsipnya seperti ini, sama seperti trafo. Apabila primer dan sekunder itu berhubungan, maka trafo tersebut sudah nggak bagus atau sudah short, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau untuk di playback trafo ini di TV Cina, dia banyak menggunakan H1 sampai H5 untuk membesarkan layar. Atau kalau saya nggak salah ingat, dia menghitungnya searah jarum jam. Jadi dari sini ke sini. Pin 1, bentar saya ingat. Pin 1 itu kalau nggak salah H1. Nah, pin 2 ini H horizontalnya yang tengah nih. Dan pin 3 ini H2. Pin 4 nih dia. Pin 4 ini dia B+. Pin 5 H3. Pin 5 ini H3. Pin 6 H4. Pin 7 nih ground. Pin 8 ini heater. Pin 9 ini adalah apa ya? ABL. Apa sih, Bang, ABL? ABL itu adalah
automatic brightness limited. Jadi ini dia yang mengatur tentang apa namanya, tentang kecerahannya. Dia secara otomatis dia voltasenya akan naik dan turun. Dan 10 adalah AFC, automatic frequency circuit kalau nggak salah, saya juga rada sedikit lupa, tapi begitulah cara kerjanya. Jadi kalau untuk menentukannya cukup kita ketahui antara pin B plus dan kolektornya dan kolektor horizontalnya. Jika di pin ini dia ini pin apa namanya, pin H-nya ini, pin H-nya dia di nomor 2 dan di nomor 4. 1 2 tuh 2 3 4 nih, dia nih 2 dan 4. Jadi tinggal kita ukur aja apakah ini masih bagus atau enggak. Nih teman-teman, ini untuk primernya. Bentar. Nih untuk primernya teman-teman, pin 2 dan pin 4. Nih bisa kelihatan nggak ya? Nih ya, copot lagi. Pin 2 dan pin 4. Nih 2, nih 4. Oke, tuh teman-teman. Bentar. Nih, tuh teman-teman. Pin 2 dan pin 4 dia terhubung. Apabila pin 2 dan pin 4 terhubung kepada pin 7. Apa sih Bang pin 7? Pin 7 itu kalau untuk di playback ini adalah ground. Nih, 4 5 6 7 nih. Apabila ini terhubung, maka ini menyatakan playback itu sudah dalam keadaan rusak. Jadi kesimpulannya, apabila primer dan sekunder berhubungan, maka itu playback dalam keadaan yang sudah nggak bagus. Jadi untuk teman-teman, cara mengukur playback tergantung pada pin-pinnya, di mana letak B plusnya, di mana letak horizontalnya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa dimengerti penjelasan seperti ini. Jadi teman-teman udah nggak usah canggung, nggak usah janggal. Karena kenapa? Ini hanya sebuah trapo yang membedakannya hanya dari lilitannya aja. Dia banyak menggunakan tegangan-tegangan yang dihasilkan dari sekunder ke primer, tapi banyak cabangnya. Bisa juga strom simetris, bisa min 12 plus 12. Bisa juga ada yang memakai tegangan video berasal dari sini, bisa. Tapi kalau TV Cina rata-rata tegangan video berasal dari regulator, bukan dari sini. Bisa juga untuk, nah kalau heater pasti. Jadi teman-teman, ada juga teman-teman yang bilang, Bang, kok playback nyembur tegangan heater nggak ada? Mustahil. Karena kenapa? Tegangan heater itu amat sangat kuat. Karena kenapa? Tegangan dia itu paling cuma 2 lilit aja. Jadi mustahil untuk putus. Mungkin teman-teman harus benar-benar pastikan bahwa playback itu sudah bekerja, cuma teman-teman nggak sadar bahwa playback itu belum bekerja. Apabila bekerja pasti mengeluarkan tegangan heater. Karena kenapa? Dari dulu saya belum pernah nemuin kasus playback heaternya putus seperti itu. Mungkin pengalaman saya yang kurang aja kali, atau memang teman-teman yang keliru. Karena memang saya belum pernah menemukan playback heaternya putus seperti itu teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa memahami tutorial kali ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.